Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aziza dengan nomor stambuk D1A1180014. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana kita menganalisis korelasi bivarian person dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang korelasi bivarian person. Jadi, analisis korelasi bivarian person ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang menggunakan data berskala rasio atau interval. Kemudian, ada beberapa persyaratan atau asumsi dasar yang harus terpenuhi ketika kita hendak memakai analisis korelasi bivarian person untuk menguji hipotesis penelitian kita. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik atau data kuantitatif ya. Kemudian, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Dan yang ketiga itu terdapat hubungan yang linear antar variabel penelitian. Koefisien korelasi atau Pearson correlation ini memiliki nilai paling kecil -1 dan paling besar itu +1. Berkenaan dengan besaran angka ini, jika nilai korelasinya 0 itu berarti tidak ada korelasi sama sekali, dan jika korelasinya 1 itu berarti ada korelasi yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai Pearson correlation-nya mendekati 1 atau -1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai R atau Pearson correlation mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel semakin lemah. Atau pedoman sederhananya adalah bahwa jika angka korelasi di atas 0,5, maka menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Sedangkan jika di bawah 0,5, maka menunjukkan korelasi yang lemah. Selain besaran korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis ini, di mana tanda negatif pada tabel output SPSS yang nanti keluar ya, itu menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif itu menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Kemudian dasar keputusan dalam analisis korelasi bivariate person ini ada 3. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikan two-tailed. Jika kurang dari 0,5, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Kemudian jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika bintang 1 atau bintang 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis itu terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak ada, berarti tidak ada korelasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja cara melakukan analisis bivariate person dengan program SPSS. Nah, di sini saya telah mempersiapkan datanya, di mana saya ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara harga, kualitas, dan minat. Pertama-tama, kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Di bagian data view, nanti akan seperti ini. Kemudian kita ke bagian variable view, bagian name. Ini kita ubah menjadi variabel X1, X2, dan Y. Di bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Kemudian bagian label ini kita beri nama seperti yang ada di sini ya, yaitu harga, kualitas, dan minat beli. Itu harga,
kualitas minat beli. Seperti ini. Nanti di bagian data view akan berubah menjadi X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita tinggal menuju ke analis. Kita buka correlate, bivariate. Nah, seperti ini. Ini kita pindahkan ke bagian variabel. Caranya adalah cukup tinggal menekan ini. Seperti ini. Jangan lupa pastikan centang person to toilet. Kemudian ketik OK. Nah, ini adalah output dari korelasi tadi. Berdasarkan tabel output ini, kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan tadi. Yang ini ya. Nah, yang pertama itu berdasarkan nilai signifikan to toilet. Dari tabel output ini diketahui nilai signifikan to toilet antara harga ya dengan minat beli itu sebesar 0,002 itu lebih kecil dibanding 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel harga dengan minat beli. Selanjutnya hubungan antara kualitas dengan minat beli memiliki nilai signifikan to toilet sebesar kualitas dan minat beli 0,00 lebih kecil dibanding 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel kualitas dengan minat beli. Kemudian berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Namun sebelumnya kita harus mengetahui karena dalam perbandingan ini R hitung itu akan dibandingkan dengan R tabel. Oleh karena itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang rumus menghitung nilai R tabel produk momen adalah dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel produk momen statistik. Seperti ini contohnya. Ya, karena N atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah 12 orang dengan signifikansi 5%, maka ketemu nilai R tabel adalah sebesar 0,576. Ya. Nah, kembali lagi. Nah, jika diketahui di tabel ini diketahui nilai R hitung untuk hubungan harga dengan minat beli itu adalah sebesar 0,796. Itu lebih besar dibanding R tabel tadi, yaitu 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel harga dengan minat beli. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan kualitas dengan minat beli adalah sebesar 0,908 yang ini. Itu lebih besar dibanding R tabel yang tadi, yaitu 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi antara variabel kualitas dengan variabel minat beli. Karena R hitung atau Pearson correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya harga dan kualitas, maka akan meningkatkan pula minat beli. Jadi seperti itu cara analisis korelasi bivariate Pearson dengan menggunakan SPSS. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan komen ya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.